Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Suryana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Perpatahan dan Analisa Kegagalan. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis kegagalan baut SAE J429 grade 5 pada sambungan gearbox traksi motor KRDE. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 10. Berikut adalah outline dari pembahasan yang kami akan bahas. Berikut adalah latar belakang analisis kami. Pada latar belakang ini menjelaskan kenapa baut SAE J429 grade 5 dijadikan fokus analisis karena baut ini memegang peranan sangat penting dalam menjaga kestabilan sambungan antara gearbox dan traksi motor pada KRDE. Artinya, kalau baut ini gagal, gangguan pada sistem penggerak bisa langsung terjadi dan berpengaruh pada keseluruhan operasi kereta. Kasus yang muncul adalah kegagalan baut yang terjadi jauh lebih cepat dari umur pakainya, yaitu hanya sekitar 8 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa indikasi masalah seperti tanda-tanda kelelahan material, kekerasan yang tidak sesuai standar, hingga proses heat treatment yang kemungkinan tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari kualitas material yang kurang baik dan beban operasi yang cukup berat. Karena alasan-alasan itulah analisis kegagalan dilakukan untuk memahami penyebab utamanya dan merumuskan langkah pencegahan agar masalah serupa tidak terulang lagi. Berikutnya ada bagian pengumpulan data dan pemeriksaan awal. Next. Yang pertama ada jenis komponen dan standar material. Kami menggunakan baut SAE J429 grade 5 dengan material medium carbon steel sekitar 0,28 sampai dengan 0,55%. Dimensinya di mana diameter luarnya 25,4 mm, diameter ulir efektifnya 23,34 mm, panjang bautnya sekitar 6 cm, dan ulirnya sekitar 8 TPI. Standar mekanikanya mengikuti spesifikasi SAE J429 grade 5, yaitu tensile strength-nya di atas 120 KSI, yield strength-nya di atas 92 KSI, dan kekerasannya sekitar 25-34 HRC. Baut ini harus menjalani proses pemanasan seperti quenching dan tempering agar dapat tahan terhadap beban dan tekanan yang besar. Yang kedua ada fungsi komponen dalam gearbox traksi motor. Fungsi utama dari bautnya yaitu mengikat gearbox ke bagian traksi motor agar menjaga kestabilan gearboxnya selama operasi kereta berlangsung. Bila baut mengalami kegagalan, gearboxnya bisa bergeser, backlights-nya akan meningkat, getarannya bertambah, dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada gigi, bearing, maupun mounting. Yang ketiga itu ada kondisi operasi komponen. Jenis beban yang diterima itu ada beban statis, beban geser dan lentur, beban dinamis dan getaran tinggi, serta siklus kerja yang berulang, cycling loading. Lingkungan kerja juga memiliki getaran tinggi, temperatur yang berubah-ubah, dan paparan pelumas yang dapat meningkatkan risiko pelonggaran ulir. Karena itu, torsi pemasangannya itu sekitar 440 sampai dengan 495 pound-feet dijaga penting untuk memastikan gaya jepit sambungnya tetap stabil. Berikutnya ada riwayat pemakaian dan perawatan. Baut harusnya memiliki umur pakai 12 bulan, tetapi pada kasus yang kita gunakan, baut mulai mengalami kerusakan pada umur ke-8. Dari perawatan sebelumnya, bautnya sudah diganti dan tidak menunjukkan adanya tanda kerusakan awal. Namun setelah kejadian, satu baut ditemukan patah, maka baut lainnya akan mulai mengalami kelonggaran. Jadi distribusi beban sambungannya menjadi tidak merata dan menyebabkan gearbox mengalami misalignment ringan. Berikutnya ada kronologi kegagalan. Kronologi awalnya dimulai dari kerusakan yang ditandai dengan munculnya getaran dan suara abnormal pada inspeksi. Setelah pembongkaran, ditemukan patahan pada tread rod, yaitu bagian ulir yang menjadi titik konsentrasi tegangan tinggi. Permukaan patahan menjadi pola khas dari fatigue, seperti back marks,
yang berarti retakan berkembang secara bertahap akibat beban dinamis dan getaran tinggi. Temuan ini menginformasikan bahwa kerusakan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan proses lelah dari material. Pada slide ini saya akan menjelaskan mode operasi abnormal yang bisa menyebabkan baut pada sambungan gearbox motor mengalami kerusakan. Ada beberapa faktor yang memicu kondisi tidak normal, misalnya getaran dari traksi motor yang selalu tinggi, potensi misalignment antara gearbox dan motor, torsi pemasangan yang tidak seragam, serta cacat dari proses heat treatment yang membuat kekerasan baut lebih rendah dari standar. Ketika faktor-faktor ini terjadi bersamaan, dampaknya akan saling memperkuat. Tegangan siklik pada baut meningkat, retak lelah bisa tumbuh lebih cepat, dan pada akhirnya baut bisa gagal sebelum mencapai umur pakai normalnya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan visual dan analisis perpatahan. Next. Selanjutnya itu ada pemeriksaan visual dan analisis mekanisme patah. Pemeriksaan visualisasi merupakan langkah awal paling penting untuk memahami mekanisme kegagalan karena dapat langsung menunjukkan bentuk patahan, lokasi awal letak, serta arah perambatannya. Pada baut pengikat gearbox, observasi makro memperlihatkan pola retak bertahap seperti benchmark yang menandakan kelelahan material akibat beban berulang. Retak diperkirakan bermula pada area dengan konsentrasi tegangan tinggi, misalnya akar ulir atau cacat permukaan. Selanjutnya, berikut ini adalah mekanisme kegagalan pada permukaan baut. Gambar tersebut menunjukkan kondisi baut setelah mengalami kegagalan dengan permukaan patahan yang ditampilkan ciri khas kelelahan. Dari pengamatan makro terlihat bahwa retak dimulai di daerah akar ulir, daerah dengan konsentrasi tegangan tinggi, lalu merambat perlahan menuju inti material. Kerusakan baut terjadi pada bagian akar ulir, yaitu area dengan konsentrasi tegangan tinggi akibat geometri ulir dan paparan beban berulang dari sistem gearbox. Retak awal terbentuk di titik ini, kemudian merambat perlahan menuju inti material secara progresif akibat getaran dan siklus pembebanan jangka panjang. Pemeriksaan visual menunjukkan dua zona patahan yang sangat jelas. Yang pertama itu zona perambatan, kelelahan yang dimana halus dan seragam, menandakan pertumbuhan retak bertahap pada setiap siklus beban, serta zona patah akhir yang kasar dan tidak beraturan, menandai patahan cepat ketika sisa penampang tidak lagi mampu menahan beban. Kombinasi kedua zona ini merupakan ciri khas kegagalan akibat kelelahan pada baut yang bekerja dalam kondisi beban dinamis dan vibrasi tinggi. Selanjutnya itu ada analisis patah baut, di mana baut mengalami patah akibat kombinasi sifat getas dan ulet, yang merupakan ciri khas kegagalan lelah. Retak awal terlihat halus tanpa deformasi plastis sehingga tampak seperti patahan getas, sedangkan patahan akhir terjadi secara tiba-tiba dengan permukaan kasar saat retak mencapai ukuran kritis. Retak berawal dari akar ulir, lokasi dengan konsentrasi tegangan tinggi pada tegangan di bawah batas luluh. Tidak ditemukan tanda korosi stress corrosion cracking atau creep karena kondisi operasinya pada suhu normal terlindungi oleh pelumas. Baik, kita masuk ke pengujian tambahan dan analisa lanjut. Baik, kita masuk ke pengujian komposisi kimia yang dibandingkan dengan standar SAE J429 grade 5 pada tabel menandakan karbon sebesar 0,479% masih dalam rentang standar dengan pengotor yang sangat rendah sehingga material memenuhi spesifikasi kimia standarnya. Sehingga masalahnya bukan dari komposisi melainkan dari penyebab kegagalan lainnya. Baik, selanjutnya kita ke pengujian kekerasan, di mana pengujian kekerasan dilakukan secara 4 titik dengan jarak 0 mm sampai 11 mm untuk menilai homogenitasnya serta membantu membuktikan bahwa struktur material sheet tidak terbentuk secara konsisten.
Selanjutnya kita lihat dari grafik dan tabel nilai kekerasannya di rentang 23,5 sampai 31 HRC lebih rendah dari standar SAE J429. Kemudian kekerasan intinya tidak menunjukkan bentuk matensit dan bagian luarnya jauh dari standar HRC 54. Kemudian kekerasannya rendah sehingga menghasilkan fatigue strain-nya turun sehingga baut mudah kehilangan gaya jepitnya. Yang terakhir kita masuk ke pengujian metalografinya, di mana jika dilihat dari gambar, mikrostruktur yang didominasi oleh ferrit perlit bukan martensit temperate. Ukuran butirnya tidak seragam yang menyebabkan stress concentration, yang mengidentifikasikan bahwa proses quenching tempering gagal atau tidak merata, yang dimana ferrit lunak menurunkan ketahanan dan lelah dari material baut. Struktur ini mempercepat inisiasi retak thread root saat menerima beban siklik dan vibrasi tinggi. Baik, selanjutnya merupakan penentuan penyebab utama atau root cause. Yang pertama ada dari analisis visual. Menurut analisis visual, mekanisme kegagalan baut gearbox disebabkan oleh beban siklik